Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tabiatul Aulad bersama Ustadz Alif Bahtiar Al-Hafiz dengan tema Tauladan adalah pendidikan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari berbahagia ini melainkan untaian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sharing ataupun berbicara, sama-sama kita belajar bagaimana kita semuanya mendidik anak-anak kita dengan pola pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita fahami bersama, pernikahan adalah merupakan ibadah yang cukup panjang. Dari pernikahan lahirlah keluarga. Dari pernikahan lahirlah anak keturunan. Maka pernikahan adalah ibadah yang cukup panjang. Dan pernikahan sekaligus adalah ibadah
yang kemudian akan terlaksana hatta nanti di surga. Gitu. Terus yang lain pun mlebu surga, tidak ada kewajiban salat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban membayar zakat, wonten sedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan adalah salah satu nikmat dari nikmat surga. Ya. Banyak dalam lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim bagaimana kelak di antara nikmat ahlul jannah adalah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di alam barzakh pun tatkala seorang mukmin sudah selamat dari fitnah kubur, gitu. Maka kalau orang beriman didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ditanyakan kepadanya 3 hal: man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madza dinuka, apa agamamu. Seorang mukmin akan menjawab dengan pertanyaan yang baik. Maka dalam riwayat dikatakan tidurlah, ya, seperti tidurnya pengantin. Dalam riwayat yang lain dikatakan tidurlah dengan ketenangan. Begitu selesai diuji, apa yang diminta oleh orang beriman? Ya Rabbana aqimis sa'ah hatta narji'a ila ahlina. Ya Allah, segerakan kiamat ini agar kami bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kami, agar kami bisa bertemu lagi dengan orang yang kami cintai dari keluarga-keluarga kami. Ya. Maka pernikahan ini adalah ibadah yang cukup spesial, ya, dan dia merupakan sunnah para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sering kami sampaikan, sehingga kemudian besar perhatian para nabi dan rasul kepada keluarga. Besar perhatian nabi dan rasul kepada anak keturunannya. Jadi proses pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan apa yang sebelumnya haram, ya, bukan hanya sekedar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sekaligus sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu ilmu di dalam membangun keluarga. Khususnya bagaimana seorang suami mendidik istrinya, dan bagaimana seorang suami dan istri mendidik anak-anaknya. Maka perlu bekal, ya, perlu ilmu untuk kemudian bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya. Maka Rasul mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian daripada, ya, dan aku adalah orang terbaik kepada keluargaku di antara kalian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak metode. Rasulullah memiliki banyak cara di dalam mendidik. Ya, bagaimana beliau mendidik sahabatnya,
ya, bagaimana beliau juga berkomunikasi dengan orang awam dari Arab Badui. Cukup banyak metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode yang paling nampak, yang paling besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah metode pengajaran bil amali atau bil fi'l. Ya. Maka ulama mengatakan at-ta'limu bil amal atau bil fi'l, al-bayanu bil amal atau bil fi'li aqwa minal bayani bil qaul. Metode taklim dengan keteladanan, dengan praktek dan amal lebih kuat dan memberikan pengaruh besar daripada perkataan atau hal yang sifatnya adalah teoritis, teori. Yang saya masukkan di sini adalah keteladanan yang diajarkan oleh kedua orang tua sangat efektif di dalam mendidik anak-anak kita. Jadi metode keteladanan lebih berpengaruh besar, ya, pada anak-anak kita daripada hal yang sifatnya adalah teori. Ada satu kisah dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada tahun 6 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau berniat untuk mengunjungi Makkah dengan niat umrah. Beliau mengumpulkan para sahabat sampai kemudian orang-orang Arab yang ada di gunung dari orang-orang Arab Badui. Diriwayatkan beliau keluar dengan 1.400 kurang lebih, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk menunaikan ibadah umrah. Ya, karena kerinduan, ya. Bagaimanapun Makkah adalah tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan beliau sebelum berangkat hijrah. Ya, beliau berkata, aku sangat mencintai Makkah di mana aku dilahirkan di dalamnya. Demi Allah, kalau bukan karena saya ini diusir, disuruh pergi, sama sekali aku tidak akan pernah meninggalkan tempat lahirku. Ya. Ada kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi Makkah, maka beliau niatkan umrah, dikumpulkan 1.400 sahabat kurang lebih. Ya. Berjalan. Begitu sampai Dzul Hulaifah, ya, maka informasi ini didengar oleh masyarakat Quraisy saat itu, yang kemudian orang-orang Quraisy mempersiapkan pasukan perangnya, ya, dihalang-halangi sampai kemudian muncul perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Di antaranya dengan inti kesepakatan, ya, salah satu di antaranya adalah kaum muslimin tidak boleh umroh saat ini, tapi umrohnya diundur tahun depan, tahun berikutnya. Ya. Hal ini disepakati oleh Rasulullah SAW yang menjadikan banyak sahabat kecewa. Sebagian besar sahabat nggak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah ini karena dianggap merugikan. Ya. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu protes kepada Kanjeng Nabi, protes kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena merasa dirugikan. Ya. Jadi orang-orang Islam, kaum muslimin yang keluar dari Makkah harus dikembalikan, gitu ya. Orang-orang yang kemudian sudah berada di Makkah tidak boleh dikembalikan lagi.
Jadi intinya, ini kerugian kami rugi. Maka para sahabat saat itu mengatakan lebih baik kami perang daripada menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk apa? Untuk tahallul di situ dan menyembelih apa? Hadyu atau binatang sembelihan di tempat tersebut di Dzul Hulaifah. Karena tidak mampu melanjutkan apa? Perjalanan ke Makkah. Kalau dilanjutkan akan terjadi pertempuran. Ya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, niat Anda adalah umrah, bukan bertempur, bukan berperang. Gitu ya. Maka disepakatilah. Maka Rasul memerintahkan tahallul. Tidak ada satupun sahabat yang mengikuti perintah Rasulullah SAW. Karena apa? Kecewa dengan kanjeng Nabi. Kecewa, sedih, merasa dirugikan. Ya, bagaimana ada ya? Bagaimanalah mungkin orang sudah hatinya sudah di Mekah ya, kadang jasadnya masih di Indonesia, hatinya di Mekah, wis siap mangkat, pendanaan siap, mental siap, qadarullah diundur tahun ngarep. Nah, kecewa ya. Ya ras itu mangkat umrah. Tidak jadi haji, diundur tahun berikutnya. Sama. Ya. Maka Rasulullah SAW sedih dan masuk ke dalam kemah istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sedih, wajahnya murung, ditanya, kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda bersedih? Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, sahabat-sahabatku tidak mengindahkan perintahku, tidak melaksanakan perintahku agar mereka tahallul di tempat ini. Maka dengan kecerdikan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau katakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Anda, bertahallullah, dan kemudian sembelihlah binatang sembelihan Anda. Hal ini pun dituruti oleh Rasulullah SAW. Ya, maka beliau keluar bertahallul dan menyembelih hewannya. Seketika itu sahabat yang menunggu di luar spontan, seketika itu juga mereka mengikuti Rasulullah SAW. Mereka bertahallul dan memotong, menyembelih binatang sembelihan mereka. Ya. Dan Rasul tidak bicara. Rasulullah SAW hanya kemudian berbuat sesuatu. Ya, maka di sini kemudian ulama memberikan apa? Kaidah. Tadi saya sampaikan di awal, al-bayan at-ta'limu bil amal aqwa minal bayan bil qaul. Jadi metode keteladanan, praktek ya, dengan akhlak al-karimah lebih berasar, lebih berpengaruh daripada pengajaran sifatnya teori. Walaupun teori juga dibutuhkan gitu ya. Memberikan pengajaran oke, iya dibutuhkan. Tapi bagaimana juga ada amalan ya yang ditunjukkan kepada anak-anak kita. Maka dalam satu riwayat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran akhlak ya, Al-Qur'an yang hidup. Jadi Quran yang hidup adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sampaikan kenapa metode pengajaran dan keteladanan ini ya sangat berasar ya, karena memberikan pengaruh besar kepada anak. Ya. Saya katakan anak ini peniru yang baik. Ya. Anak itu dilahirkan fitrah, jamaah sekalian. Ya. Orang tua mencintai anak fitrah. Ya. Di mana ada orang tua tidak mencintai anaknya, itu fitrah. Ya. Kadang ada orang tua yang bersifat keras, tegas kepada anaknya.
agar anaknya menjadi anak yang baik. Ya. Ada juga kadang orang tua menggunakan metode sembarang boleh, yang penting anak senang. Sebagai apa? Wujud kecintaan orang tua kepada anak. Ada orang tua yang cukup membatasi, ya, cukup keras dalam pendidikan, tegas dalam pendidikan, agar anaknya jadi anak yang baik. Juga ada orang tua yang mencintai anaknya, yang penting anaknya senang, semua dibolehkan. Ya. Kecintaan kepada anak ini fitrah. Dan anak adalah peniru yang baik. Maka anak kita ini kadang ya cukup hanya melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, insya Allah dia akan gugu dan akan ikuti gitu ya. Ada satu kisah. Ada seorang ayah, Masya Allah. Beliau menggunakan metode pengajaran. Dalam satu riwayat disebutkan, siapa yang sholat 40 hari dengan sholat jamaah dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, Allah tuliskan baginya 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq. Yang pertama, dia dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka jahanam. Ya. Sholat 40 hari jamaah tidak pernah masbuk. Kita apa buatan ini? Petang puluh dino jamaah terus. Orang tahu masbuk, Masya Allah. Ada seorang ayah menggunakan metode ini untuk memberikan pengajaran sholat kepada anaknya. Dan memberikan asar lebih. Sampai anak ditanya, anak seusia, anaknya masih kelas 4 atau 5 SD gitu ya. Kadang anak usia seperti harus dioyak, diopia-opia, harus diandeng sholat ya. Harus kadang diseneni, dimarahi gitu. Jadi Masya Allah, begitu anaknya di masjid, hampir sebelum adzan dikumandangkan sudah di masjid ya. Sampai orang-orang tua bertanya, kenapa kamu ini sholatnya kok temen kamu pada main, kamu kok ke masjid bareng-bareng sama adik-adikmu ya. Jawabannya cukup mengagetkan. Apa kata anaknya? Abi sholatnya gak pernah masbuk ya. Abi kalau adzan langsung ke masjid. Dan Abi gak pernah telat sholat jamaahnya. Aku pingin kayak Abi gitu ya, Masya Allah. Dan ayahnya mengatakan, saya tidak pernah menyuruh anak saya sholat. Tinggal mereka melihat ya, hari-hari yang mereka lihat adalah ya bagaimana saya sholat gitu aja. Nah, ini sekaligus bukti bahwasanya apa? Metode keteladanan ini lebih kuat daripada sifatnya teori. Kita kalau berbicara idealisme, sebagaimana Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali beliau sudah berbuat. Ini yang paling berat ya. Rasulullah SAW, beliau tidak pernah memerintahkan sesuatu, pasti beliau sudah lakukan. Itu kita berbicara idealisme, idealnya gitu ya. Masya Allah. Tapi karena kita terkadang terhalang oleh keimanan kita sendiri gitu. Dan kadang ada syubhat. Nah syubhatnya gini, bagaimana saya ngajak orang baik, saya aja belum baik, mending gak usah ngajak kebaikan. Nah, gitu ya. Bagaimana saya memerintahkan anak kepada kebaikan, saya aja masih seperti ini, gak usah aja lah, gak usah diajaran kebaikan. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi ini maksum. Kita ini banyak salah, banyak khilaf. Jangan sampai kemudian beralasan saya belum baik, bagaimana saya mengajar anak saya kebaikan? Lah,
Justru itu menjadi introspeksi kita untuk berikhtiar, berusaha jadi lebih baik. Kan gitu ya. Jadi kaidah yang sering saya sampaikan dalam beberapa pertemuan adalah salihul aba min asbab salihul abna. Salehnya seorang ayah atau kedua orang tua menjadi sebab salehnya keturunan. Ya kan? Maka dalam surah Al-Kahfi sampai Allah jaga beberapa keturunan karena kesolehan nenek moyangnya. Bagaimana Allah jaga apa ini harta karun yang berada ya di bawah tembok, dan Allah akan singkapkan di saat anak yatim ini nanti dewasa. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Ya mungkin ada kekhawatiran ya orang tua. Ya Allah, nanti kalau saya sudah tidak ada, bagaimana anak-anak saya? Ya, mungkin dari ibu ada yang berkata, bagaimana nanti masa depan anak saya kalau saya sudah tidak ada? Ya, tapi yakinlah, kalau kedua orang tuanya saleh, siapa yang jaga anak keturunan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tidak perlu dirisaukan. Yang dirisaukan justru kalau kemudian anak-anak kita nyeleweng dari fitrah yang pernah kita ajarkan kepada mereka. Ini dikhawatirkan. Ya. Sebagaimana Nabiullah Yaqub alaihissalam, beliau katakan kepada anak keturunannya di saat beliau ingin menghadap Allah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggal bapak, sepeninggal ayah? Siapa yang kalian ibadahi kalau bapak sudah tidak ada? Tidak pernah ditakutkan mereka makan apa, nanti hidupnya bagaimana. Lah, yang ditakutkan adalah nanti bagaimana akidahnya, bagaimana nanti sholatnya, bagaimana nanti kedekatannya kepada Allah kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Tapi kalau orang tuanya saleh, siapa yang menjaga anak keturunan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti yang menata adalah Allah. Makanya orang tua kan bisa ikhtiar mapake anak ya, diatur, anak itu diatur, kemudian hidupnya ditata, kan gitu ya. Kan orang tua terbatas. Orang tua sampai pada masa nanti usia senja pun tidak mampu, yang ngurus kan juga anak, gitu ya. Apalagi sampai kemudian meninggal, harta yang dicari akan diwariskan juga. Nah, kalau anak-anak ini tidak memahami konsep dasar dalam beragama, bahaya. Nah, ini sangat penting sekali bahwasannya prinsip keteladanan ini adalah metode pengajaran yang paling baik. Maka orang tua harus berusaha jadi yang baik, gitu ya. Jadi orang baik, berikhtiar, menunjukkan apa namanya teladan yang baik, akhlak al-karimah ya kepada anak-anak kita. Jadi ada yang sifatnya teori juga penting ya, memberikan pengajaran yang sifatnya teori ya, istilahnya ngandani anak ini harus juga penting gitu ya. Jadi tidak boleh diam. Jadi kandhanono anakmu. Beritahu dia, duduklah bersama mereka. Ijlis ma'a auladikum. Maka di antara prinsip pengajaran juga ada istilah yang disebutkan oleh para ulama di dalam pendidikan anak-anak dalam tarbiyah sesuai pendidikan Rasulullah SAW adalah apa? Duduklah kalian bersama anak-anak kalian. Ya. Jadi sangat penting memiliki waktu khusus dengan anak-anak. Duduk bareng. Dimanapun tempat, baik di rumah atau di luar rumah. Ya, mungkin kadang orang tua sibuk ya. Kadang kita ini biasanya kalau bapak kadang keluar rumah, anak masih tidur. Datang ke rumah, anak sudah tidur.
Anak mertua tidur, anak kandung tidur. Itulah ya. Kadang pertemuan dengan anak sangat minim. Kadang kehadiran bapak itu dinantikan anak, senang ya. Ya mungkin kalau bapak aktivitas dari pagi bekerja, hari Ahad libur, senang itu anak, masya Allah, ya, mendekat. Jadi ada waktu. Nah, prinsip keteladanan ini sekaligus mewariskan, ya, artinya luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita semuanya. Ya, ada dialog, ngobrol. Ya. Apalagi anak di usia mungkin 7 tahun ke atas sudah mulai apa? Diberikan tanggung jawab dan kepercayaan. Ya, 7 tahun ke atas. Ya. Nah, prinsip-prinsip keagamaan menjadi dasar, ya, dan boleh kemudian disisipi skill, ya, untuk seorang bisa survive, ya, di tengah kehidupan, dan itu penting. Maka setiap makna agama yang diajarkan kepada anak memang dasarnya hanya 2, mengajarkan anak keimanan, Quran dan Sunnah. Ini harga mati, ya, tidak boleh hilang, ya. Dan tidak menutup juga setiap anak harus berkembang, dia punya skill, dan ini tidak dicela di dalam Islam, gitu ya. Boleh. Maka dulu Rasulullah SAW melihat para sahabat mengawinkan pohon kurma jantan dan betina. Dan ini menjadi kebiasaan orang Arab agar apa? Agar berbuah. Maka begitu Rasul melihat, kenapa mesti dikawinkan, ya, yang jantan dengan yang betina? Biarkan saja, nanti akan berbuah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun apa? Mengikuti perkataan beliau. Akhirnya gak dikawinkan, dibiarkan. Ya, maka akhirnya para sahabat tidak panen, tidak berbuah ini pohon kurmanya. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata kalau gak dikawinkan gak bisa berbuah. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham dari urusan dunia kalian. Kalau gitu kawinkan saja, agar apa? Pohon itu bisa berbuah. Dan para sahabat kemudian dikawinkan lagi sama sahabat. Ada pohon kurma jantan dan betina. Nah, artinya apa? Semua hal, ya, terkait dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya adalah agama, yang ini menjadi pondasi dasar jamaah sekalian terhadap anak-anak kita. Ya, apalagi usia emas ini nggak boleh dilewatkan, ya. Usia emas ini dari TK, ya, semenjak mungkin anak dilahirkan, semenjak anak dalam kandungan, ya, itu bagaimana perasaan sang ibu hamil harus dijaga, ya, sampai kemudian dilahirkan. Pendidikan anak usia emas ini sudah mulai ditanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Kenapa? Karena dia akan menjadi apa? Bekal, dasar, pondasi yang kuat di saat dia dewasa. Nah, setelah itu kemudian ilmu-ilmu yang lain yang merupakan apa? Fadilah, keutamaan. Nah, baik, kemudian apa di antara qudwah yang mungkin perlu diajarkan kepada anak-anak kita? Di antaranya para ulama menyebutkan bahwasanya hal yang menjadi dasar pertama kali, ya, diajarkan kepada anak-anak kita dalam prinsip pengajaran dengan keteladanan adalah qudwatul ibadah. Qudwah, suri toladan dalam urusan ibadah. Nah, ini mendasarnya, ya. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis yang cukup masyhur, ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatawarrama qadamah
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil lail. Ya, beliau tahajud sampai terluka kodama. Ya. Dua mata kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma qila lahu, dan dikatakan, ya, kenapa Anda berbuat demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad ghafarallahu laka? Bukankah Anda ini hamba Allah? Anda adalah nabi yang Allah ampunkan semua dosa-dosa Anda. Ya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang lalu dan yang akan datang, ya. Kenapa Anda ibadah seperti ini? Dan beliau menjawab, afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini prinsip yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya. Ya. Padahal beliau adalah seorang nabi maksum, ya, terjaga dari salah dan dosa. Begitu beliau bersalah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada peristiwa Abdullah ibn Ummi Maktum, ya, tatkala turun surat Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma, ditegur langsung oleh Allah. Di saat kemudian Rasul bertemu Abdullah ibn Ummi dengan Abdullah ibn Ummi Maktum, beliau mengatakan, dengan sebab wahai Abdullah, atabani Rabbi, saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan, ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, tidak merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keteladanan diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarganya. Dan juga dalam riwayat disebutkan bagaimana beliau beristighfar kepada Allah dalam satu riwayat 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah kita ini kalau habis sholat istighfar 3 kali, sedina mek 15. Astagfirullah. Sholat 5 waktu mek 15. Lah Kanjeng Nabi ping 100. Pun dijamin mlebet surga. Awake dhewe surgane gurung jelas. Ya. Itu hal ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita melihat aktivitasnya beliau yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana beliau kalau di rumah, wa kaifa kana jihadu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jihadnya beliau, ya. Bagaimana beliau kalau sudah di soft terdepan dalam jihad. Beliau adalah manusia, hamba Allah yang paling berani di medan jihad. Jadi gak tanggung-tanggung. Itu adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, pengajaran sekaligus kepada para sahabatnya. Maka muncul sahabat-sahabat yang hebat. Maka tidak ada generasi yang terbaik sepanjang adanya dunia ini seperti generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasul menjamin khairul kuruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya. Ini yang kita harapkan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Tidak ada istilah mungkin anak lahir langsung nakal. Semua anak baik. Semua anak dilahirkan sesuai fitrah. Ya. Suci, muslim. Tinggal bagaimana kita mendidiknya. Gitu ya. Loh Ustaz, qadarullah, saya tidak kurang-kurang doa. Saya tidak kurang-kurang memberikan pengajaran yang baik. Wah, anak kula kok wangel diatur. Nah, misalkan ya. Maka buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya paling jenengan biyen kayak ngono kuwi kan gitu. Bisa jadi. Itu pun ujian, ya. Ya kadang kita punya anak ini cukup variatif, ya. Kadang punya kemampuan satu dengan yang berlebih. Satu soleh, satu masya Allah. Wah, ngelaturane la haula wala quwata illa billah. Tapi kita nggak tahu sampai seberapa parahnya dia, kan gitu, nggak tahu. Ya, mungkin kita dapati wah iki Noah kali. Iki paling lek menang dirabek iki, misalnya. Akhirnya punya tanggung jawab, punya istri qadarullah
180 derajat berubah drastis jadi anak yang baik? Kan kita tidak tahu. Ya. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang baik itu ujian dari Allah. Allah karuniakan anak yang mungkin satu sisi kita anggap, ya Allah, orang tuanya banyak istighfar, astagfirullah, leleh. Boleh jadi dia jadi anak yang baik di kemudian hari, dan itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Lut alaihissalam dengan istrinya. Asya binti Muzahim diuji dengan suaminya. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua tidak pernah boleh berhenti dari mengajarkan kebaikan dan banyak mendoakan. Ini yang paling penting. Doakan anak-anak kita di setiap waktu-waktu istijabah dalam doa. Ya, karena kita tidak tahu masa depan anak-anak kita ini rahasia Allah. Ya, orang tua hanya bisa memplanning sesuatu, Allah yang menentukan. Maka minta doa-doa yang terbaik di waktu-waktu yang mustajab. Doakan anak-anak kita di kehidupan dia saat ini dan esok hari. Ya. Penting ini doa. Kalau kita lihat, ya, para nabi dan rasul, mereka selalu mendoakan anak keturunannya. Mereka takut tidak punya keturunan. Kenapa? Dengan tidak adanya keturunan, tidak ada yang melanjutkan risalah ataupun dakwah yang pernah ditaksis oleh orang tuanya. Bagaimana Zakaria? Sekian tahun tidak Allah karuniai anak, dan berdoa, Rabbi la tadarni fardan, jangan kau tinggalkan aku sendiri. Artinya apa? Berilah aku nikmat keturunan. Tujuannya apa? Untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan bapaknya. Ya, kalau ada istilah tugas orang tua mentaksis, membuat pondasi. Istilah kalau dalam dunia pendidikan ada yang mentaksis, memulai. Dalam dunia pesantren ada yang memulai. Ada yang meletakkan batu pertama. Ya. Siapa yang melanjutkan? Anak keturunannya. Istilahnya masio orah menangi. Nah, gitu ya. Gitu ya. Mencetak kader yang hebat, ya, anak-anak yang soleh-solehah. Ya. Harapannya menjadi pengikutnya Al-Mahdi misalkan. Tapi kita nggak tahu kapan munculnya Mahdi. Ya, boleh jadi yang jadi tentara-tentaranya adalah anak cucu kita, sekian keturunan nggak tahu kan gitu. Jadi orang tua hanya tugasnya apa? Meletakkan batu pertama, peletakan batu pertama kebaikan, mentaksis. Siapa yang melanjutkan? Anak keturunan. Jadi butuh orang-orang yang apa? Yang hebat. Jadi jangan pernah putus asa dalam memberikan pengajaran, ya, kepada anak-anak kita. Tadi yang pertama, kedua yang pertama adalah al-ibadah. Nah, di antara amal ibadah yang disifati dari amal Rasulullah SAW adalah kana amaluhu dimatan. Ya, adalah amal Rasulullah SAW itu berkesinambungan, continue, istiqamah. Di antara tanda dan ciri amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimatan, ya, istiqamah. Ahabbul amal indallahi adwamuhu wa in qalla. Ya, amalnya continue. Ya, kedua dalam ibadah. Ya, berusaha continue di dalam amal. Wa in qalla,
walaupun dia tidak banyak. Ya. Akan tetapi dia istiqomah. Nah, kemudian qudwah yang selanjutnya adalah qudwah di dalam al-akhlaq al-karimah. Ya. Seperti dengan cara bagaimana mengajarkan kedermawanan kepada anak. Gitu ya. Diajar dari kecil, kalau mungkin di sekolah-sekolah TK Islam diajarkan anak berbagi. Gitu ya. Jangan boleh anak menyimpan, ya, tapi berbagi. Juga kadang-kadang mengajarkan anak sedekah itu ada kadang sedekah disalah artikan seperti ini. Intinya gini, amal tidak boleh orientasinya dunia. Misal, benar sedekah itu menjadikan orang kaya. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan riba, Allah akan suburkan sedekah. Ma naqasa malin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Tidak ada orang ceritanya orang jatuh miskin, kenapa bangkrut? Kakean sedekah. Tidak ada. Ya. Justru dengan sedekah dia kaya. Yang usahanya jatuh, dia akan diangkat oleh Allah karena sedekahnya. Tapi terkadang sedekah ini dijadikan orientasi niatnya untuk dunia. Ini yang salah. Ya. Akhirnya ada orang mengejar dunia dengan sedekah. Niatnya bukan tulus karena Allah, tapi karena mencari dunia. Ya. Akhirnya dieksploitasi. Anda ingin apa? Kaya? Sedekah. Anda ingin mobil baru? Sedekah. Sedekahlah dia. Harapannya apa? Innovaribon. Mobil baru. Qadarullah, sedekahnya banyak. Ya gak iso tuku mobil baru. Akhirnya apa? Karena orientasinya dunia, maka ada dzon yang tidak baik kepada Allah. Alah, sedekah wis akeh ya gak iso tuku mobil padha ae. Ya kan? Kenapa? Orientasinya dunia. Salat duha, benar. Salat duha memperlancar rezeki. Tapi tidak boleh orang salat duha orientasinya untuk dunia. Tapi niatkan semuanya karena Allah. Ya. Yes, gini aja gampangnya. Mungkin istilahnya ada orang jagong gitu ya. Aku jagong nang kono tak jagong 200.000. Gantian aku mantu teko ae ora, titip ae lho ora. Catetane ra enek. Kok enek kok mek 50.000. Awas ya, mantu meneh gak tak sumbang. Nah, misalnya gitu ya. Orang sedekah itu kan dianggap hilang sudah. Ya. Orang sedekah itu uang ini didermakan fisabilillah, wis hilang. Ya kan? Siapa yang mengembalikan? Allah. Allah lipat gandakan. Ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba dan seterusnya. Tapi kalau diniatkan karena Allah, efek dunia ini nanti terakhir jamaah. Itu ya. Salat duha lillahi ta'ala. Kita sedekah karena Allah. Apa yang kita niatkan karena Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita yang berharap pahalanya di sisi Allah. Ya. Tapi kalau kita berharap di sisi manusia, mesti kecewa kalau Allah enggak segera kembalikan. Nah, akhirnya sedekah dieksploitasi untuk mencari dunia. Apa motor Anda sekarang? Bravo jadul. Anda pengen motor baru, sedekah dulu. Sedekah. Tulis sedekah, catat sedekah, sekian. Ora iso tuku-tuku. Ngapusi berarti. Ya. Akhirnya mulai ada apa? Dzon yang tidak baik kepada Allah. Kenapa? Karena orientasinya dunia. Nah, ajar anak kebaikan akhlak-akhlak yang mulia. Misalkan dengan kedermawanan, dengan sedekah, dengan berbagi, dengan balasan terbaik di akhirat.
dengan balasan terbaik di akhirat. Maka bisa diajar semenjak dini anak untuk apa? Untuk tidak pelit kepada kawannya. Untuk menumbuhkan sifat empati di saat kecil, dia akan menjadi orang yang memberi perhatian besar kepada orang lain. Ya. Kenapa? Orang dari kecil tidak dimunculkan sifat iba kepada orang lain ya, kasihan. Ya. Masya Allah, ada buku yang ditulis tentang oleh seorang ulama ya dari Gaza. Judulnya bukunya dulu pernah menjadi apa dibagi-bagikan, namanya Dahsyatnya Jihad Harta. Ya, Masya Allah. Bagaimana anak kecil saat itu ya ditanamkan nilai-nilai dahsyatnya sedekah. Ya, itu tahun berapa ini buku ini dimunculkan ya? Sekitar mungkin 20 tahunan yang lalu, yang ditulis oleh seorang mujahid dari Gaza. Beliau bercerita tentang dahsyatnya jihad harta. Ya, bagaimana dikupas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana Allah menyeru manusia berjihad itu dengan harta kemudian jiwanya. Ya, ada satu ayat yang kemudian Allah menyeru dakwah jihad, Allah minta jiwanya kemudian hartanya. Ya, saya anak kecil, ya, usia beberapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia nabung, ya, sampai begitu cukup dia pecahkan. Ditanya, untuk apa uang ini? Ya, untuk saudara-saudari kami di Gaza yang mereka tidak bisa makan, ya, yang mereka tidak bisa beli pakaian. Itu anak kecil ya. Ini pentingnya melatih sifat empati, ya, munculnya sifat rasa iba kepada orang lain. Ini prinsip-prinsip metode keteladanan dan al-akhlak al-karimah. Ya, banyak sekali kemudian kalau disebutkan dengan cara-cara menunjukkan akhlak-akhlak al-fadilah. Ini bisa mulai diajarkan. Kalau di sekolah diajarkan oleh ibu guru, ya biasanya catanya si fulan besok berbagi ya. Biasanya Bu, Pak, Bi, Abi, Umi, jatahku berbagi. Ya, belikan apa bisa berbagi. Itu dalam rangka untuk melatih ya, sifat apa? Kedermawanan anak, sifat pengorbanan dengan harta yang mulai dikenalkan semenjak anak usia dini. Ya, jangan diajar oleh lek mangan nguk singitan wae nguk dijaluki koncoe. Ada mangan sembunyi-sembunyi gitu ya. Lek di pondok entak iku ya. Lek di pondok pesantren biasanya makan kalau sembunyi kan itu habis itu didodol koncoe gitu. Rasakno gitu ya. Itu. Jadi artinya bagaimana dia merasakan, orang lain juga merasakan gitu ya. Jadi di saat orang lain sedih, bagaimana dia juga bisa merasakan kesedihan itu ya. Mungkin di saat orang bahagia, bagaimana juga bisa membahagikan orang lain. Nah, maka di antara dua prinsip ini ya, yang kemudian satu prinsip tadi keteladanan, yang pertama dengan keteladanan al-ibadah, dan ini menjadi merupakan kewajiban bagi orang tua bagaimana beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling baik ya, dan juga dengan metode qudwah menunjukkan al-akhlak al-karimah, misalkan mengajarkan anak-anak sifat kedermawanan ya, dan juga banyak sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dan juga ditulis oleh para ulama, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan menjadi pejuang kebenaran di masa yang akan datang. Terlebih maka ada ungkapan didiklah anak kalian, karena anak kalian akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian ya. Zaman anak kita sekarang ya ujiannya lebih berat dibandingkan zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu media sosial tidak seperti ini ya. Sekarang anak kecil sudah bawa HP ya. Sekarang sudah bapaknya nggak ngerti Facebook, nggak ngerti Instagram, anak itu Instagraman.
wis follow ini, follow itu, ya. Maka ujian semakin kompleks. Ya. Orang dulu surat-suratan, ya, menyatakan kecintaan kepada lawan jenis ngirim surat, ya, ngirim surat itu ya. Anak sekarang tinggal WhatsApp, ya, tinggal follow Instagram. Zaman dahulu, ya, pakai mak comblang ngirim surat itu. Ya. Kadang ya itu di post kayak pirang-pirang dino kayak teko. Orang dulu ngirim uang lewat wesel pos, sekarang tinggal tunjukkan gini udah sampai uang transfer, masya Allah. Ya, jadi peluang-peluang orang berbuat baik cukup besar kalau dia punya iman. Ya, peluang orang berbuat kejahatan juga besar sekarang kalau nggak punya iman. Dengan apa? Dengan fasilitas media sosial, kemajuan teknologi. Ya, dulu zaman kita televisi, harang-harang kadang delok ayo sih. Apa? Layar tancap kelas ya, bareng-bareng di lapangan, belum tentu seminggu sekali ada. Ya, sekarang tayangan-tayangan semua macam-macam. Tinggal klik YouTube, wis kok apa metu sekarang ini. Ya, jadi butuh lebih pengawasan yang ekstra. Ya, nah sebaik-baik bekal tadi itu adalah bekal agama. Dan kita berusaha bagaimana mendidik anak-anak kita semua dengan bekal agama yang kuat, karena dia menjadi prinsip dasar untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi yang juga masih belajar ya, bagaimana mengajarkan anak-anak kita dengan pola pendidikan yang baik, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi panjenengan semua. Dan kita berharap tidak ada tinggalan yang baik kecuali anak-anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di Jannah Al-Firdaus Al-A'la sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.